Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia batin. Wassalatu wassalam trofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi bersama Ibu di pembelajaran pendidikan agama Islam lanjutan minggu kemarin, yaitu tentang indahnya saling menghormati dalam surat Al-Kafirun. Sebelum itu, alangkah lebih baik sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca doa bersama-sama dulu. Sambil mengadakan tangan, semoga pembelajaran hari ini menjadi maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Semoga pembelajaran hari ini diterima dengan baik ya. Nah, hari ini kita belajar mengenai surat Al-Kafirun. Seperti yang sudah dipelajari bahwa surat Al-Kafirun ini menceritakan tentang orang-orang kafir. Nah, pesan yang paling menonjol dalam surat Al-Kafirun ini adalah saling menghormati. Nah, surat Al-Kafirun ini adalah surat ke-109 dengan jumlah ayat itu ada 6 ayat. Surat Al-Kafirun ini mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah di zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad ini tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Surat Al-Kafirun ini tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sesudah surat Al-Ma'un. Nah, yang harus kalian ingat, kenapa dinamakan surat Makkiyah? Karena surat itu diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Ya. Dan ada satu lagi, itu namanya surat Madaniyah, itu yaitu surat yang turun di kota Madinah setelah Nabi Muhammad hijrah. Kemudian dinamai Al-Kafirun atau orang-orang kafir itu diambil dari kata Al-Kafirun yang terdapat dalam ayat pertama dalam surat ini. Kita baca bersama-sama ya surat Al-Kafirun beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir ya. Qul itu katakanlah, ya ayyuha itu wahai, al-kafirun itu orang-orang kafir. Ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. La, tidak. Aku tidak akan. La itu tidak ya. Kemudian a'budu, menyembah berarti tidak akan aku menyembah ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukanlah penyembah apa yang kamu sembah. Ayat yang keempat, wala ana abidum ma abattum. Ya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kemudian ayat kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ayat yang keenam, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agama. Kemudian yang harus dipelajari, harus kalian pelajari ketika membaca Al-Quran itu adalah hukum tajwid. Hukum tajwid ini berisikan tentang tata cara membaca Al-Quran dengan benar. Ya, jadi membaca Al-Quran itu bukan sekedar dibaca, tapi diikuti juga panjang pendeknya, banyak harokatnya, hukum-hukum yang terdapat di dalam bacaannya. Nah, di surat Al-Kafirun ini ada 5 hukum tajwid. Yang pertama itu adalah majais munfasil. Majais munfasil ini mungkin kemarin sudah belajar tentang mad ya di kelas 3. Majais munfasil ini apabila terjadi adanya mad asli di satu kata bertemu dengan hamzah pada kata berikutnya. Dengan kata lain, mad asli dan hamzah terdapat
dalam dua kata yang terpisah. Cara membaca mad jaiz munfasil ini boleh dipanjangkan 2 harokat, 4 harokat, ataupun 5 harokat. Dan yang harus kalian ingat itu ketika memilih mau 2 harokat, 4 harokat, atau 5 harokat itu harus konsisten ya. Misalnya di dalam satu ayat itu ada beberapa mad jaiz munfasil. Nah, ketika mad jaiz munfasil yang pertama kalian baca 2 harokat, mad jaiz yang selanjutnya itu harus membacanya 2 harokat juga. Jangan tiba-tiba di kata yang pertama 2 harokat, di kata yang kedua itu 4 harokat, di kata yang ketiga itu 5 harokat. Itu sama sekali salah ya. Jadi harus konsisten kalian milih yang mana. Ketika ada mad jaiz munfasil, kalian harus pilih pakai 2 harokat, 4 harokat, ataupun 5 harokat. Ya, contohnya itu ada di ayat yang kedua surat Al-Kafirun, mungkin bisa dilihat bukunya atau dilihat Al-Qur'annya. Di situ kan ada la budu. Kan di lam itu ada alif, itu namanya mad asli atau mad tabi'i. Kemudian di depan mad asli ini ada huruf alif. Ya, ada huruf alif yang menjadikannya itu bukan mad asli lagi tapi menjadi mad jaiz munfasil. Dan yang bisa kalian dapati cepat di Al-Quran itu kalau misalnya ada tanda bendera yang seperti ini di Al-Quran itu pasti mad jaiz munfasil atau ada satu lagi. Kemudian yang kedua itu adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah ini jika alif lam bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah dan dibaca jelas huruf lamnya. Jadi alif lam qamariyah ini ada huruf alif lam. Kemudian di depannya ada huruf hijaiyah. Dan huruf hijaiyahnya itu tidak bertasydid. Ya, huruf hijaiyahnya itu tidak bertasydid dan huruf lamnya dibaca. Contohnya itu ayat pertama. Di situ kan ada qul ya ayyuhal kafirun. Ada alif lam kaf. Kemudian lamnya itu dibaca yuhal kafirun. Nah, yang ketiga itu adalah ikhfa. Ikhfa itu adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ta, sa, jim, dal, zar, zai, shin, shim, sod, dot, to, do, fa, kof, ka. Huruf nunnya di nun mati atau tanwin. Tanwin tahu kan? Tanwin itu baris 2 di atas, baris 2 di bawah, baris 2 di depan. Dibaca samar seakan-akan menyatu dengan huruf yang di depannya. Contohnya itu ada di ayat yang ketiga, kan ada altum. Ada nun mati bertemu dengan huruf ta. Ya, ada nun mati bertemu dengan huruf ta. Jadi bacanya bukan wala antum, bukan antum, bukan antum. Jangan terlalu jelas. Kalau jelas itu namanya izhar, ya. Ini ikhfa. Ikhfa itu samar. Jadi bacanya wala altum. Digantung huruf nunnya, ya. Kemudian yang keempat itu ada mad arid lisukun. Mad arid lisukun ini terjadi apabila mad asli atau mad tabi'i itu diwakafkan. Ya. Jadi hakikatnya pada mad arid lisukun ini mad aslinya itu terkena wakaf secara tiba-tiba walaupun di tengah kalimat. Jadi harus berhenti. Jadi ada mad asli tapi diwakafkan. Ya, hukum pembacaannya itu ada 3. Yang pertama itu namanya tul. Itu dipanjangkan 6 harokat. Kemudian ada yang sedang atau tawassut. Itu bacanya 4 harokat. Dan yang ketiga itu ada namanya qasar. Artinya pendek, dibacakannya 2 harokat. Jadi contohnya itu ada nastain. Nah, harusnya itu kan di ain baris kasroh, kemudian depannya huruf iya, itu kan nastainu. Harusnya ya kalau misalnya dia itu tidak diwakafkan, tidak terdapat di akhir kalimat atau tidak ada wakaf setelahnya. Tapi ketika ada wakaf setelahnya atau di akhir kalimat, itu jatuhnya hukum bacaan mad arid lisukun. Bacanya sama seperti yang tadi, harus konsisten. Jadi ketika
di mad aris sukun yang pertama kita itu baca 2 harokat, mad aris sukun juga harus 2 harokat. Ya, selanjutnya itu ada mad tabi'i. Mad tabi'i ini namanya mad asli. Mad asli itu apabila huruf alif terletak sesudah fathah, apabila ada huruf ya sukun sesudah baris kasroh, dan apabila huruf waw sesudah baris dhammah. Ya, seperti kata iyyaka. Kemudian yaqulu, qila. Ya. Ini harus diingat ketika membaca Al-Qur'an harus berpedoman pada hukum tajwid ini. Jangan lupa. Kemudian yang terakhir itu adalah tentang makna surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini terkandung pesan bahwa kita tidak boleh mencampur adukkan agama dan kepercayaan sebab akan merusak akidah dan keimanan umat manusia. Ya, kemudian pernyataan dan penegasan bahwa sesembahan umat manusia sangatlah berbeda dengan sesembahan orang-orang kafir. Seperti yang kita ketahui, orang-orang kafir kan dulu menyembah berhala. Ketika Nabi Muhammad ada dan mendapatkan wahyu itu kan semakin diluruskan bahwa berhala itu salah dan yang harus disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu ajakan toleransi dalam hal menghormati masing-masing ajaran agama dan kepercayaan yang berbeda. Nah, di sini kita mengajarkan toleransi seperti ayat yang ke-6 surat Al-Kafirun, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kita tidak bisa menghakimi orang lain ya dengan agama yang kita punya. Kemudian yang terakhir itu dalam surat ini tidak diajarkan untuk memaksa orang lain dalam beribadah dan menyembah Tuhan. Agama adalah pilihan dan nantinya akan mendapatkan balasan sesuai dengan pilihan tersebut. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, surah Al-Kafirun itu mengajarkan toleransi, jadi kita tidak bisa memaksakan orang lain beribadah dengan menyembah Tuhan yang sama dengan kita. Tapi kita boleh mengingatkan secara lemah lembut ya. Jangan tidak tiba-tiba kita bilang kepada yang agama yang berbeda, kafir kamu, kafir kamu, kafir kamu. Jangan. Itu tidak boleh sama sekali. Islam itu mengajarkan lemah lembut. Ya, jika itu memang pilihannya, dekatin dia dengan cara lemah lembut kalau kita misalnya ingin mengajak dia ke dalam agama kita. Mungkin sampai di sini saja untuk pembelajaran tambahan hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Setelahnya kita baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mungkin sampai di sini pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga belajar semuanya.